Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali saya Azalia Farli kembali menemani Anda dalam Aceh Bicara, menghadirkan obrolan selama 1 jam ke depan. Dan kita kali ini akan membicarakan tentang fenomena cuaca ekstrim di Aceh. Kondisi cuaca di Aceh saat ini seakan tidak menentu ya pemirsa. Bahkan di sejumlah daerah suhunya sempat mencapai 34 derajat Celcius dan beberapa waktu lalu saat hujan melanda bagian barat selatan Aceh, 8 daerah di Aceh juga sempat dilanda banjir. Yang kita ingin tahu apa penyebabnya dan bagaimana dampak besarnya serta bagaimana waspada dari sikap masyarakat menghadapi cuaca ekstrim saat ini. Oleh karena itu kita telah menghadirkan narasumber langsung bersama saya yang akan saya sapa. Pertama kali, Assalamualaikum Bapak Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI. Iya pemirsa, berada? Pak Fazli adalah Kasih Kesiapsiagaan BPBA. Terima kasih Pak sudah hadir di TVRI Aceh. Sama-sama. Dan tentunya bersama saya dan juga Pak Fazli telah hadir juga bersama kita Bapak Nasrul Aidil. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, pemirsa, Pak Nasrul adalah KBMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dan juga akan bergabung bersama kita melalui jaringan Zoom Bapak Zainal selaku Kalak BPBD Aceh Selatan. Saya sapa, Assalamualaikum Pak Zainal. Iya, kita juga masih menunggu mungkin untuk, ya, Assalamualaikum Pak Zainal. Iya, mungkin sambil menunggu respon dari Pak Zainal, sebelumnya saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Pak Nasrul nih terkait cuaca ekstrim di Aceh. Beberapa waktu lalu sempat cukup panas juga beberapa daerah ya Pak? Iya, betul. Dan beberapa hari ini di bagian selatan barat Aceh terjadi banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Itu bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Aceh saat ini Pak Nasrul? Baik, saya jawab dulu dengan tinggi suhu yang mencapai 34 pada bulan April kemarin, itu sekitar 2 minggu kita mengalami suhu yang cukup panas di saat akhir daripada Ramadan. Nah itu pemicunya adalah saat ini matahari berada di ekuator ya. Nah 23,5 derajat ekuator. Di dalam buku riwayat terdahulu itu yang ditulis oleh Senok Hogronye itu pada bulan April memang mata huro senang. Nah, mata huro senang itu matahari tepat di atas kepala itu di bulan April dan bulan September di Aceh. Nah, menurut meteorologi kita di ekuator itu mencapai posisi ekuatorial itu matahari berada di ekuator itu tepat di bulan Maret dan September. Tapi untuk tepatnya di Aceh karena di Aceh lebih kepada utara maka di April ya 8 sampai sekian April ya. Nah pemicunya itu kita berada tepat di bawah matahari ya. Oleh karena itu posisi itu selama dalam 1 bulan peredarannya itu akan naik terus ke atas ke belahan bumi utara yang menyebabkan kita terasa sangat panas. Namun Aceh ini berada di sebuah mangkok raksasa air di mana Aceh berada sepanjang pantai Aceh sangat panjang sehingga apa penguapan terjadi ya. Akumulasi penguapan terjadi pada saat itu sehingga pemanasan yang terjadi dengan sudut penyinaran matahari tadi menimbulkan tekanan rendah di wilayah Teluk Benggala. Sehingga apa? Sehingga terjadi vortex maupun sirkulasi eddy yang menyebabkan konvergensi. Konvergensi di sini istilahnya adalah mengumpulnya seluruh massa uap air ke suatu wilayah. Nah, wilayah yang terdeteksi oleh kita sebelum tanggal 2 itu yang akan terdeteksi terkumpulnya massa udara itu di wilayah barat selatan. Nah, oleh karenanya saya pada saat tanggal 3 Mei itu saya berkoordinasi langsung dengan Bapak Kalak BPBA untuk menyampaikan potensi-potensi yang ada.
selanjutnya di tanggal 3 juga kita menyampaikan beberapa kondisi daerah-daerah yang punya potensi sangat kuat untuk terjadinya hujan lebat. Basic kita adalah BMKG Signatur, kemudian National Digital Forecaster untuk model perakiraan cuacanya, dan juga skala lokal yang sangat kuat terjadi pada saat itu, terutama di wilayah barat dan juga tenggara. Nah, kemudian karena tekanan rendah tadi sehingga memunculkan belokan-belokan angin. Saya analogikan kalau belokan angin itu seperti mobil, ada terjadi belokan, itu pasti melambat kecepatan daripada mobil. Sehingga apa? Terjadi antrian mobil. Di atmosfer juga seperti itu. Kalau terjadi belokan angin, itu massa udaranya akan naik, akan mengumpul di situ. Nah, itu salah satu penyebab, dan juga beberapa tempat kita mendeteksi adanya angin kencang dan juga petir yang sangat kuat. Iya. Ya. Ya, berarti memang kalau untuk banjir yang terjadi di bagian barat selatan Aceh ini sebelumnya memang sudah diperkirakan juga akan adanya hujan lebat pada daerah tersebut. Namun untuk dari BPBA, bagaimana nih Pak Fazli kesiapsiagaannya, karena memang sudah ada perakiraan cuacanya untuk daerah-daerah tertentu yang rentan terjadi banjir ketika ada intensitas hujan tinggi? Ya, baik, terima kasih. Kami sampaikan selamat sore pemirsa sekalian dan Pak Nasrun sebagai mitra kami hari ini. Memang benar apa yang disampaikan Pak Nasrun, kami selalu mendapatkan data-data atau informasi-informasi terkait dengan perakiraan cuaca, baik harian, mingguan, dan bulanan. Nah, berdasarkan data-data itu menjadi referensi kami, menjadi data analisis kami untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Memang di BPBA kita sudah punya kalender kesiapsiagaan, dan kalender ini menjadi acuan bagi BPBA, bagi BPBD dan instansi terkait di dalam penanggulangan bencana. Nah, terkait dengan itu barangkali ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat dan di daerah. Dapat kami sampaikan barangkali di awal Januari 2023 tempo hari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Menko Polhukam pada saat itu mengundang para kepala daerah untuk dapat hadir ke Jakarta dalam rangka rapat koordinasi khusus di sana bagaimana mempersiapkan perubahan-perubahan cuaca yang terjadi yang sangat signifikan selama ini. Tentunya harus diwaspadai, harus dilakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Nah, tentunya kami juga, kita juga pemerintah Aceh dalam hal ini berkoordinasi dengan Forkopimda dan juga lembaga-lembaga terkait dalam penanggulangan bencana untuk melakukan upaya-upaya, melakukan tindakan-tindakan dalam bagaimana mempersiapkan, bagaimana melakukan upaya-upaya dalam menghadapi keadaan ini. Sebenarnya di samping efek dari El Nino ini ya Pak ya, bukan hanya banjir yang terjadi di Aceh, namun yang paling kita takutkan adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini tentunya menjadi concern buat pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia, di samping waspada terhadap intensitas hujan dan kejadian banjir di beberapa kabupaten kota yang hari ini sudah terjadi penurunan intensitas dan juga sudah airnya sudah menyusut. Ini alhamdulillah dalam proses pemulihan di kabupaten kota. Nah, BPBA tentunya berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kita hari ini punya Pusdaklom, yaitu Pusat Pengendali Operasi, yang 24 jam itu bekerja menginput data-data, kemudian terkait dengan tingkat kejadian, kabupaten mana saja yang berdampak di kabupaten kota, untuk dapat dilakukan upaya-upaya. Baru-baru ini juga kami mendapat surat dari pusat terkait dengan
himbauan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk dapat mempersiapkan segala hal, segala kemungkinan dalam menghadapi keadaan perubahan cuaca yang selama ini. Kami di PBBA tentunya selalu berkoordinasi dengan Forkopimda, selalu berkomunikasi dengan BMKG tentunya dalam mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan. Nah, di samping itu juga barangkali kami menghimbau ya kepada pemerintah kabupaten kota melihat keadaan yang terjadi selama ini yang tidak menentu. Kita berharap kepada Bupati dan BPBD kabupaten kota untuk dapat mempersiapkan dalam hal ini SK status siaga darurat bencana. Ini sangat penting untuk dilakukan. Kalau nantinya memang terjadi banjir atau kemarau ataupun kebakaran hutan, tentunya status siaga darurat itu bisa ditingkatkan menjadi status tanggap darurat. Tentunya ini dengan ada status ini, dengan adanya pernyataan bencana yang dilakukan oleh kabupaten kota, tentunya nanti provinsi juga bisa meningkatkan status dari status kabupaten kota menjadi status provinsi. Nah, ini menjadi hal yang perlu menjadi concern kabupaten kota atau provinsi, karena mengapa? Kalau status siaga ini tidak ada, ketika terjadi kemarau ataupun karhula, ini akan membuat kita tidak siap nantinya dalam rangka melakukan mobilisasi, baik itu sumber daya manusianya, baik itu peralatannya, dan juga bantuan-bantuan yang sifatnya penanganan masa panik seperti itu. Baik, dengan cuaca ekstrim seperti ini tidak hanya banjir yang menjadi rentan, tetapi juga karhutla salah satunya. Iya. Dan membicarakan tentang banjir, Aceh Selatan menjadi salah satu dari 8 kabupaten kota yang terdampak pada banjir beberapa hari lalu, dan bahkan lintas menuju Sumatera Utara pada hari Minggu lalu sempat terputus. Kita ingin tahu bagaimana kondisinya hari ini. Kita tanyakan kepada Pak Zainal. Pak Zainal, apakah kita telah terhubung komunikasi kita melalui jaringan Zoom? Wabarakatuh. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Zainal. Kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini di Aceh Selatan mengenai banjir yang terjadi. Sampai hari ini banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, banjir yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah pada saat ini air sudah mulai surut kembali. Namun demikian intensitas daripada curah hujan itu masih juga di beberapa kecamatan masih adanya hujan yang pada kapasitas sedang. Jadi untuk hari ini masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Walau sempat beberapa hari masyarakat terpaksa mengungsi di rumah keluarga. Dan juga arus transportasi yang sempat terjadi macet tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan setelah kita lakukan usaha terhadap upaya penggerukan daripada sebuah muara dan air cepat berangsur surut. Demikian. Iya, dengan kembalinya masyarakat ke rumah masing-masing, Pak Zainal. Namun, apakah bantuan dari PBBD setempat juga masih disalurkan? Alhamdulillah pada saat hari itu juga perlu kami sampaikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pihak Muspika, juga perangkat kampung untuk melakukan upaya terhadap penanganan daripada masyarakat itu dengan membuka dapur umum. Jadi inisiatif daripada antusias daripada perangkat kampung untuk membuka dapur umum yang logistiknya kita pasok dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini BPBD dan Dinas Sosial. Iya. Namun dari Pak Zainal beserta tim dari PBBD Aceh Selatan, apakah juga seperti melakukan riset sebenarnya penyebab dari banjir yang terjadi di Aceh Selatan itu apa, dan mungkin
bisa menciptakan sedikit solusi untuk pemerintah? Penyebab daripada banjir itu adalah terjadinya luapan daripada Sungai Kluk, dan itu memang sering terjadi sepanjang tahunnya. Apabila curah hujan terlalu tinggi, maka air Sungai Kluk itu akan meluap dan memasuki pemukiman warga. Upaya daripada pemerintah, baik pemerintah BNPB, daripada juga BPBA, pemerintah dalam ini pemerintah Aceh, ada juga pemerintah daerah, itu akibat daripada banjir itu ada beberapa fasilitas negara atau ada fasilitas umum yang rusak, dan hal ini juga menjadi perhatian kita bersama di terjadinya abrasi sungai yang memang itu merupakan suatu hal yang perlu perhatian khusus. Dan alhamdulillah sepanjang beberapa tahun ini pihak pemerintah pusat yaitu BNPB dan juga pemerintah Provinsi Aceh yaitu di sini ada BPBA untuk melakukan pemasangan batu border terhadap erosi yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Salah satu penyebab ini berarti meluapnya sungai akibat adanya pendangkalan. Pendangkalan. Kalau dari Pak Fadli sendiri melihatnya apakah perlu segera dilakukan seperti pengerukan sungai agar menghindari meluapnya sungai-sungai yang menyebabkan pemukiman penduduk terendam banjir? Saya melihat begini, bukan hanya karena intensitas hujan yang tinggi dan juga bukan hanya karena pendangkalan. Saya melihat dari aspek yang lain juga barangkali ada penyebab sehingga mengapa sedikit hujan itu bisa terjadi banjir atau genangan. Ada faktor yang namanya illegal logging yang hari ini juga menjadi faktor utama sehingga memperparah terjadinya banjir. Nah, dalam hal ini kita menghimbau kepada para petugas, kepada pengusaha ya, atau BUMN atau juga kepada masyarakat untuk selalu melakukan edukasi kepada para pihak barangkali untuk tidak melakukan penebangan sembarangan, untuk tidak melakukan illegal logging sembarangan. Nah, di samping itu juga barangkali pemerintah Aceh dalam hal ini bekerja sama juga dengan Unsia sudah membuat satu program yang terintegrasi. Hari ini adalah bagaimana upaya penanggulangan sungai-sungai yang ada di Aceh tentunya. Nah, dalam hal ini tentunya tidak bisa dilakukan secara secara satu persatu penanganan sungai itu. Itu harus dilakukan secara terintegrasi karena antara satu sungai baik wilayah barat dan wilayah tengah dan wilayah timur itu saling terkoneksi. Makanya kita berharap baik pemerintah pusat yang juga ada beberapa sungai yang menjadi kewenangannya, begitu juga provinsi beberapa sungai yang ada kewenangan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas itu melakukan berfokus melakukan upaya-upaya penanganan baik itu hutannya sendiri, baik itu sungainya sendiri dan juga edukasi kepada masyarakat yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, baik. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Nasrul. Ya. Ini mungkin Bapak sudah melakukan pemantauan juga terkait bagaimana cuaca di Aceh. Apakah mungkin ada daerah-daerah lain yang saat ini rawan terjadi bencana yang diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim ini, Pak? Baik, dasar kita itu telah terjadi perubahan pemanasan global. Artinya terjadi perubahan iklim, climate change itu terjadi di Aceh. Kita mencatat ada 1,28 derajat Celcius penambahan temperatur hampir merata di seluruh Indonesia, 1,28 derajat Celcius. Dulu kita bicara tentang statistik terjadinya bencana dan pengulangan daripada El Nino itu 7 tahun sekali.
tahun sekali kita itu pengulangan baik El Nino maupun La Nina itu terjadi. Tapi hari ini pengulangan itu secara perulangannya menjadi lebih dekat, ya, frekuensinya 2 tahun sekali kita mencatat itu. Nah, beberapa daerah banjir bahkan tahun 2021 itu di musim kemarau. Yang kita katakan musim kemarau di Aceh itu dari mulai Asep, ya, April September itu banjir di mana-mana. Aceh Selatan banjir, Woyla banjir. Nah, pada saat itu Aceh Barat banjir. Nah, artinya apa? Artinya ada perubahan temperatur atau perubahan iklim yang terjadi. Ini mengakibatkan berbagai perubahan yang anomali yang terjadi di wilayah kita. Kita melihat juga pemantauan ini saat ini terjadi indeks, ya, El Nino itu terjadi. Nah, apakah ada pengaruhnya di Aceh? Ada, walaupun sedikit, karena pengaruh di Aceh itu lebih kepada MJO, Madden Julian osilasi dari barat ke timur Pasifik. Artinya ada massa udara yang bergerak selama 30-60 hari dari Afrika sampai kepada Pasifik Timur. Nah, itu yang sering banyak mengancam anomali di iklim di wilayah Aceh. Dan secara lokal sendiri, pantauan-pantauan kita yang saat ini sangat seperti disampaikan oleh Pak Fazil, bahwa wilayah-wilayah Tenggara Aceh, wilayah-wilayah tengah dan maupun Gaya Luwes itu menurut pantauan kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Fazil, itu illegal logging, ya, tutupan lahan yang memberikan penguatan kepada tanah, ya, yang berdampak longsor akibat hujan yang intensitas hujan yang besar itu sangat rentan, ya, karena terjadinya illegal logging. Selain daripada itu, penanaman tanaman, ya, secara homogen, nah ini akan menyebabkan perubahan suhu di wilayah itu. Misalnya seluruh wilayah kita tanam karet, atau seluruh wilayah kita tanam sawit misalnya, ya. Nah, itu pasti ada perubahan suhu. Nah, potensi-potensi ini seperti di wilayah Singkil, kemudian di wilayah Aceh Selatan, di wilayah selatan daripada Aceh Selatan sendiri, itu kami melihat ada potensi petir yang sangat kuat di situ, ya. Sejak tahun 2012 penelitian saya ada beberapa korban baik di Singkil maupun di Aceh Selatan terkait dengan petir. Kemudian juga di wilayah Abdiah, Aceh Barat Daya, walaupun Aceh Barat Daya itu tidak terlalu rentan dengan banjir, ya, kalaupun terjadi banjir cepat surutnya, namun bahaya-bahaya petir maupun puting beliung itu tetap harus kita waspadai. Juga di wilayah wilayah tengah bagian timur itu rentan dengan puting beliung dan juga hujan es waktu-waktu. Di wilayah-wilayah selatan daripada Biren itu sering terjadi hujan es. Kemudian kalau sangat ekstrim sekali, ya, kita melihat juga pantauannya di wilayah Serbaja di Aceh Timur, kemudian di wilayah Lokop, kemudian yang sering juga angin kencang di wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang di bagian selatan maupun Aceh Tengah. Ini yang seperti disampaikan tadi yang sering menghantui kita. Selain daripada itu juga banjir rob, ya, banjir rob di sepanjang pesisir mulai dari Biren hingga Aceh Timur, Senedon, itu potensi banjir rob juga bisa berpotensi di kita. Kemudian di wilayah Johan Pahlawan Aceh Barat sampai dengan Nagan Raya itu juga punya potensi untuk banjir rob.
Baik, berarti fenomena cuaca ekstrim ini diakibatkan oleh memang perubahan iklim yang terjadi dan secara sadar atau tidak sadar salah satu penyebabnya hingga bisa terjadi bencana ini karena sikap manusia sendiri, salah satunya adalah illegal logging yang tadi disebutkan. Baik, perbincangan kita mengenai fenomena cuaca ekstrim di Aceh ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetap di Aceh Bicara. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Kalimat tadi, ketika siapapun berdoa kepada Allah dengan bertahun-tahun, padahal mereka itu dalam adalah anak, baik itu dalam sosial masyarakat. Baik itu bagaimana sih sesungguhnya adab. Ya sabar. Ini kan suami saya. Umar bin Khattab yang awalnya preman yang luar biasa sangat ditakuti. Begitu kena dengan Al-Quran. Doa mereka itu hanya alhamdulillah. Karena di Madinah masjid yang istimewa yang dua, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara, membahas tentang fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di Aceh. Dan saya ingin kembali bertanya kepada Pak Zainal yang masih terhubung bersama kita. Pak Zainal, ini untuk di Aceh Selatan sendiri kondisinya memang mulai surut banjir yang terjadi, namun apakah masyarakat juga masih dihimbau akan kemungkinan terjadinya banjir susulan? Perlu kami sampaikan, di sini kita memiliki Pusdalop, yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan, yang diteruskan oleh BMKG. Jadi dalam hal ini informasi terhadap cuaca ekstrim, terhadap fenomena perubahan iklim ini terus kita sampaikan ke kecamatan, yaitu untuk dapat disampaikan atau diimbau ke masyarakat di kampung masing-masing. Jadi dalam hal ini kita selalu dalam memberikan informasi ini tetap menyampaikan agar terhadap perubahan iklim atau fenomena yang cuaca ekstrim ini agar terus waspada kepada masyarakat, diharapkan berhati-hati. Demikian. Iya, dan tadi Pak Zainal juga menyebutkan bantuan dapur umum masih terus berjalan. Namun selain itu mungkin ada bantuan lainnya yang dikeluhkan atau diharapkan oleh masyarakat setempat. Adakah yang ingin Bapak sampaikan? Ya, bantuan itu pada saat ini juga Bupati Aceh Selatan telah menetapkan, yaitu tetap penetapan status darurat. Jadi dalam hal ini juga kami telah menyurati kepada BPBA untuk menyampaikan hal ini, kiranya mendapat sautan terhadap pemberian logistik pada 7 desa yang terimbas di 7 kecamatan yang terimbas daripada bencana banjir ini. Yang juga ini terhadap bantuan-bantuan kita terus memberikan kepada masyarakat dan saling berkoordinasi terhadap
sarana-sarana umum juga apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk memperlancar ataupun memulihkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya, dari 7 kecamatan yang masih dilanda banjir, ketinggiannya itu sekitar berapa itu Pak Zainal? Kejadian yang terjadi pada Sabtu pada tanggal 6 yang lalu itu ketinggian air mencapai 50 cm sampai 100 cm. Jadi hal inilah yang menyebabkan daripada masyarakat itu untuk pindah ataupun bergeser ke tempat yang lebih tinggi ataupun di rumah-rumah warga atau rumah tetangga. Ya. Namun dengan kembalinya masyarakat ke rumah, apakah aktivitas masyarakat sudah terlihat normal seperti perkantoran dan sebagainya seperti apa, Pak? Untuk saat ini untuk masyarakat sudah kembali aktif kembali, bahkan baru-baru ini kemarin ya itu di Kampung Gede Padang sendiri ya jembatannya ambruk hancur, masyarakat juga sudah melakukan gotong royong untuk membangun jembatan darurat di 2 titik dengan memasang bata kelapa sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitasnya, baik melakukan usaha taninya maupun ke usaha perikanannya atau ke laut. Ya, baik Pak Zainal, berarti aktivitas masyarakat sudah mulai berjalan normal ya. Dan Pak Fazli, ini sebenarnya kalau dari BPBA sendiri berkoordinasi dengan BPBD yang daerahnya terjadi bencana, itu sistemnya seperti apa Pak? Ya, kami tetap mendampingi ya, tetap menghimbau terutama kepada BPBD yang mengalami musibah terhadap kejadian banjir dengan cara mengeluarkan status pernyataan darurat, kemudian penetapan status tanggap darurat. Karena mengapa BPBA atau pemerintah Aceh tidak bisa melakukan tindakan apapun atau bantuan apapun atau mobilisasi sumber daya apapun ketika BPBD kabupaten kota itu belum mengeluarkan pernyataan bencana, belum menetapkan status siaga bencana, sehingga tentunya ini akan menghambat pemerintah Aceh atau BPBA dalam hal ini untuk melakukan mobilisasi sumber daya, baik logistik dan peralatan. Makanya kita selalu mengimbau kepada kabupaten kota, tentunya pada saat ada potensi bencana sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG untuk lebih awal menetapkan status siaga darurat. Jadi ketika terjadi bencana seperti kemarin tiba-tiba, secara otomatis status siaga darurat yang sudah dibuat itu bisa ditingkatkan menjadi status tanggap darurat. Jadi dengan adanya pernyataan bencana dan status tanggap darurat, siapapun dalam hal ini bisa segera memobilisasi bantuan atau sumber daya ke kabupaten kota terdekat yang mengalami bencana, seperti itu. Iya, baik. Kalau dari BMKG sendiri selain berkoordinasi dengan BPBA jika memang terlihat adanya potensi terjadi bencana, adakah mungkin kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak lainnya, Pak Nasrul? Baik, BPBA adalah sahabat ya, stakeholder terkuat kita. Bagi BMKG itu satu keniscayaan ya, Badan Penanggulangan Bencana itu. Selain daripada itu, kami di Aceh ya dalam rapat stakeholder terkait itu selalu selain BPBA ada TNI dengan Kodam, kemudian juga Polri dengan Polda. Itu dalam setiap kesempatan jika ada potensi-potensi bencana hidrometeorologi maupun geofisika, gempa dan tsunami, itu selalu berkoordinasi dengan sangat kuat. Selain daripada itu juga kita tergabung dalam forum FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Kemudian juga kita selalu berkoordinasi dengan SAR, Badan SAR Nasional, ketika SAR ingin melakukan operasi SAR, baik sesudah, saat operasi maupun pasca bencana terjadi. Kemudian dengan pihak mass media, nah itu kita merilis
merilis potensi-potensi itu kepada media agar masyarakat lebih cepat tahu. Iya. Kemudian juga kita memiliki hotline, ya. Kita memiliki WhatsApp group, Telegram, kemudian juga Instagram yang sekarang sangat viral ya kalau terjadi bencana-bencana seperti ini. Jadi masyarakat bisa update melalui media sosial tersebut ya, informasi-informasi terbaru. Betul. Ya. Namun Pak Nasrul, untuk meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat menghadapi fenomena cuaca ekstrim seperti ini, masyarakat harus bersikap seperti apa itu? Baik, yang patut sangat disadari adalah saat ini terjadi perubahan iklim. Terjadi perubahan iklim artinya temperatur di Aceh itu terjadi 1,28 sejak 30 tahun lalu itu terjadi perubahannya. Artinya apa? Artinya ada pengulangan resiko terjadinya potensi bencana hidrometeorologi itu semakin dekat, ya, dekat. Kalau dulu 7 tahun, nah sekarang bisa 2 tahun. Nah begitu. Nah itu patut disadari, kesadaran betul-betul bahwa kita sekarang ini menghadapi perubahan iklim, ya. Kemudian mari bersama-sama menjaga lingkungan. Kemudian tidak segan-segan, ya. Kami memiliki hotline, kami memiliki jaringan komunikasi pada masyarakat. Silakan hubungi kita agar masyarakat aware tadi kepada informasi-informasi potensi-potensi dan peringatan dini, ya. Nah, selain daripada itu kita terus mensosialisasikan bagaimana ketika di pagi hari terjadi panas terik yang menyengat kulit dan kemudian kita melihat pertumbuhan awan secara awam itu makin meninggi, maka itu potensi untuk terjadinya puting beliung, angin kencang serta petir. Jika terdapat awan hitam di bawahnya itu sangat berpotensi untuk terjadi juga angin kencang dan juga hujan lebat. Nah ini kita selalu bekerjasama dengan BPBA maupun BPBD di daerah. Ada beberapa personil tersebut bisa melihat, ya, kondisi-kondisi tertentu sehingga masyarakat pun cepat, ya, dalam early warningnya. Oke, baik. Dan kalau untuk sikap masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana itu seperti apa Pak Nazli? Dalam menghadapi bencana harus seperti apa? Sekarang sebenarnya sudah ada kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang kebencanaan. Banyak media melalui televisi, koran, kemudian melalui HP. Semua informasi terkait dengan fenomena La Nina, kemudian juga bencana-bencana yang ada yang terjadi juga di Aceh, mereka sudah sudah mudah untuk mendapatkan informasi. Ada persoalan-persoalan yang lain sebenarnya yang juga perlu kita minta kesadaran dan awareness daripada masyarakat. Hari ini masyarakat seperti apatis terhadap kejadian-kejadian bencana yang terjadi. Sehingga sikap inilah yang memperburuk keadaan. Contoh di Aceh Selatan misalnya, ada beberapa daerah yang seharusnya mereka harus dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang lebih aman dari daerah yang terjadi bencana seperti banjir. Namun masyarakat ketika dihimbau oleh pemerintah daerah ini enggan untuk melakukan relokasi atau pemindahan. Itu dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan, sehingga sampai hari ini beberapa persoalan terkait relokasi itu tidak pernah bisa kita lakukan disebabkan ada alasan-alasan klasik yang mereka sampaikan, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memindahkan mereka. Seperti kami nggak bisa pindah dari lokasi kami karena di sini pekerjaan kami, di sini tempat tinggal kami, di sini penghasilan kami. Jadi persoalan alasan-alasan seperti itu yang disampaikan, sehingga pemerintah juga menjadi susah untuk melakukan pemindahan atau relokasi ke tempat yang lebih aman. Seperti itu. Baik, Pak Zainal yang masih terhubung dengan kita juga saat ini, seperti apa mungkin tanggapannya terkait memang pernah diwacanakan relokasi terhadap sejumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan terjadi banjir di Aceh Selatan. Bagaimana tanggapannya Pak Zainal?
Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Nasrul tadi selaku BWNKI Aceh, bahwa ada alasan-alasan klasik, ada alasan-alasan tertentu yang mereka itu, masyarakat itu tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Namun demikian seperti juga ada pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh Selatan, yaitu di Rantau Binuang, yang dulunya setelah tsunami mereka dipindahkan ke Kedai Runding, yaitu di apa namanya, di Kedai Runding, itu di Padang Ketek namanya. Di Padang Ketek itu ada desa baru yang diduduki oleh masyarakat Rantau Binuang. Tetapi hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nas tadi, itu barangkali di kampung Kedai Padang itu sendiri, itu kejadian bebas sudah beberapa tahun lalu. Kalau kami tidak salah, sejak tahun 2013 abrasi yang terjadi di kampung Kedai Padang, dan sudah beberapa puluhan rumah warga sudah terbawa air ataupun telah tergerus daripada abrasi itu sendiri. Namun masyarakat masih bertahan dengan alasan-alasan klasik bahwa kami ini adalah kampung halaman, kami ini adalah mata pencahariannya di sini, dan berbagai alasan, sehingga inilah yang merupakan sangat kendala untuk dilakukan pemindahan daripada penduduk sendiri. Namun pemerintah terus berupaya, pemerintah kabupaten kota, untuk melakukan upaya-upaya dengan pemerintah Aceh, di BPBA juga, dan untuk melanjutkan terhadap usaha-usaha pencegahan ataupun mitigasi daripada abrasi itu sendiri ke pusat. Dan hari ini sudah dilakukan, barangkali sudah mencapai lebih kurang hampir 1 kilometer sudah dilakukan pemasangan batu border, dan telah ada hasilnya, artinya sudah ada tanah-tanah tumbuh baru di sekitar pinggiran sungai itu sendiri. Namun naas yang terjadi pada saat tanggal 6 yang lalu itu juga dapat kami sampaikan, derasnya air Sungai Klut pada saat musim banjir itu menggurus daripada tebing sungai, sehingga yang sangat dikhawatirkan hari ini masjid Al-Hidayah, Nurul Huda, Masjid Nurul Huda yang kurang lebih 3 meter lagi dengan bibir sungai, yang itu yang sangat dikhawatirkan. Namun daripada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada tahun ini juga akan melakukan upaya yang jauh sebelumnya sudah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui BNPB untuk melakukan pemasangan daripada batu border itu sendiri, sehingga mudah-mudahan penyelamatan daripada rumah ibadah ini dapat terselamatkan. Demikian, Mbak. Ya, pasti ini menjadi kegelisahan masyarakat setempat juga ya akan resiko abrasi. Betul. Yang mana bisa menghantam puluhan rumah warga. Betul. Bahkan. Namun kalau untuk Pak Zainal saksikan saat ini situasinya, apakah relokasi dari masyarakat ini masih sangat urgent untuk segera dilakukan? Halo, bagaimana Bu? Iya. Untuk dari amatan Pak Zainal sendiri, apakah relokasi masyarakat ini masih sangat urgent untuk segera dilakukan? Mungkin perlu segera, Pak. Betul, alokasi masyarakat. Untuk mengalokasikan masyarakat ke tempat yang lebih, ini sampai hari ini masih kita lakukan pendekatan persuasif, Ibu. Namun secara yang kami pastikan itu masyarakat tidak mau untuk pindah di kampung sendiri. Iya. Demikian. Baik, tapi Pak Fazli, kalau masyarakat sudah mau direlokasi, itu lahan lain yang disediakan oleh pemerintah, apakah juga mencukupi kebutuhan dari masyarakat atau seperti mana? Sudah dipertimbangkan? Tentunya pemerintah melihat ancaman yang ada di setiap lokasi itu, untuk melakukan relokasi itu mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah tempat yang dipindahkan itu, direlokasi itu yang aman dari ancaman bencana. Yang kedua adalah ada penguatan yang diberikan di situ. Seperti
ada tempat pekerjaan mereka di sana. Seperti nelayan misalnya. Nggak mungkin nelayan mereka akan bercocok tanam. Karena itu bukan habitatnya. Karena itu bukan pekerjaannya. Contoh yang pernah terjadi, kita relokasi masyarakat pada saat tsunami. Itu ada yang dipindahkan ke Janto. Ada yang dipindahkan ke Jekiceng. Persoalannya apa yang terjadi? Setelah mereka dipindahkan, diberikan fasilitas semua, namun tidak diberikan pemberdayaan mereka. Sehingga 3 tahun berjalan di sana, mereka pindah lagi ke tempat asalnya. Kenapa? Karena mereka tidak diberdayakan atau tidak difasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan mereka di sana. Nelayan tidak akan bisa hidup di daerah pegunungan. Begitu juga yang yang petani tidak akan bisa hidup di daerah pesisir. Makanya dalam hal ini pemerintah daerah dalam rencana melakukan relokasi, memindahkan masyarakat dari daerah yang berdampak ke daerah yang aman, tentunya harus mempertimbangkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jadi bukan hanya asal memindahkan saja, tanpa difasilitasi dengan hal-hal tertentu supaya mereka juga betah di sana. Jangan mereka di tempat ke sana, mereka tidak difasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat dari awal sudah nggak mau pindah mereka. Masalah tempatnya barang itu tinggal pemerintah daerah dengan masyarakat bernegosiasi, membicarakan, berdiskusi. Tentunya tanah-tanah yang disediakan tentunya adalah tanah-tanah milik pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada masyarakat yang berdampak bencana. Sebenarnya pendekatan yang baik tentunya akan menghasilkan nanti hasil yang lebih baik seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Dan Pak Nasrul, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak masyarakat juga. Ini sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terjadi? Kalau untuk kita di Banda Aceh mungkin juga beberapa hari ini hujan, beberapa hari juga cuacanya cukup panas. Sampai kapan ini? Hingga mungkin cuaca kembali normal. Ya. No end. Iya. No ending, everlasting. Jadi baik Ibu, bahwa kita memprediksi seperti disampaikan tadi oleh Pak Fazil, ada El Nino. Nah, El Nino itu kan yang panas di wilayah Pasifik Timur, dan kita ini tidak begitu panas, itu di wilayah Jawa, akhir daripada Sumatera, kemudian Kalimantan, di wilayah Papua, kemudian sedikit Sumatera, dan pengaruhnya ada di Aceh. Nah, itu adalah yang terpanjang. Tahun ini El Nino yang adalah yang terpanjang, sehingga ketersediaan air itu harus kita sediakan semaksimal mungkin menghadapi El Nino ini. Jadi setelah ini masa transisi ini di Mei dan Juni ini masa transisi kita menuju ke musim kemarau. Di Aceh musim kemarau belum tentu dia itu kering sama sekali. Nah, wilayah basah tetap ada hujannya, seperti Aceh Selatan, Barat Selatan itu, Semelu, itu wilayah-wilayah yang basah. Dia kemarau tetap juga basah. Nah, ketika basah itu maka ada bumbu namanya, Bu. Bumbu petir itu panas dan dingin. Jadi kalau ada panas dan dingin, itu petir menyerang. Nah, itu bumbunya. Nah, juga selain dampak dari situ, turunannya itu angin kencang maupun puting beliung. Nah, kapan itu terjadi? Nah, kapan masanya ini kami memprediksi El Nino ini terjadi hampir 8 bulan. Ya, kekeringannya. Tapi apakah itu berdampak langsung? Nanti ada fenomena-fenomena dinamis yang akan mengganggu. Seperti nanti ada aktivitas di Teluk Benggala, itu mengganggu kondisi yang anomali di Aceh. Kita sendiri memiliki anomali di Aceh ini, yaitu angin gerute. Angin gerute itu sudah kita deklarasikan, itu antara BMKG dan Universitas Syah Kuala. Itu di Agustus tahun 2021. Nah, itu fenomenanya bagaimana? Di wilayah barat dari pegunungan Gurute sampai ke Ulu Masen itu terjadi basah. Sekitar 480 hektar itu tergenang banjir. Kita mencatat itu data 5 tahun. Di Aceh Besar dan Banda Aceh sendiri itu bagaimana? Kering, Bu.
itu ada 180 hektar yang kering lahan pertaniannya. Nah itu kondisi-kondisi yang sangat lokal terjadi, yaitu angin gurute. Iya, baik. Nah. Ya, jadi dari masyarakatnya harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai perubahan cuaca dengan dampak dari perubahan iklim ini. Dan karena waktu hampir memisahkan perbincangan kita kali ini, untuk terakhir Pak Zainal, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada BPBA, mumpung ada di sini, dan juga kepada pemerintah Aceh. Silakan Pak Zainal, secara singkat. Terima kasih. Kami juga menyampaikan kepada warga masyarakat Aceh Selatan pada cuaca ekstrim ini, kiranya untuk terus berhati-hati dengan memperhatikan keadaan-keadaan atau situasi pada hari informasi yang kami sampaikan melalui Pusdalop yang disampaikan informasi dari BMKG. Jadi untuk waspada. Yang seterusnya juga kami sampaikan kepada pemerintah Aceh, kiranya untuk terus memperhatikan kami Kabupaten Aceh Selatan terhadap abrasi yang terjadi yang merupakan hal yang bisa merusak daripada perekonomian maupun pemukiman rumah warga. Yang seterusnya juga sebagaimana kami sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Selatan di 7 kecamatan ini untuk hari ini juga kami mengharap kepada pemerintah Aceh melalui BPBA untuk penyampaian logistik untuk dapat dibantu untuk sehingga masyarakat kita yang ini dapat terbantu untuk beberapa hari. Demikian. Ya, baik. Dari Pak Fazli ada yang ingin disampaikan secara singkat kepada masyarakat? Iya, yang pertama adalah kami menghimbau juga kepada PBBD Kabupaten Kota untuk selalu siap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, ya, baik itu Pusdalopnya berfungsi aktif, kemudian persiapan peralatan dan sumber daya tenaga itu juga perlu dipersiapkan, kemudian juga kesediaan anggaran yang memadai di kabupaten kota. Kami pemerintah Aceh tentunya seperti kami sampaikan akan senantiasa memonitor, akan senantiasa mendampingi setiap perkembangan dan setiap bencana yang terjadi. Karena kita di provinsi juga punya dana-dana rutin yang bisa kita mobilisasi setiap saat ketika sudah ada penetapan status tanggap darurat. Iya, baik. Dan untuk masyarakat pastinya diharapkan menghadapi fenomena cuaca ekstrim ini dapat bersikap lebih aware lagi terhadap lingkungan kita, menjaga lingkungan kita agar bisa terhindar dari bencana, dan jikalau itu terjadi harus memiliki sikap siaga bencana juga. Dan terima kasih kepada Pak Fazli selaku Kasih Kesiapsiagaan BPBA dan juga Pak Nasrul Adil selaku KABBMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dan juga bergabung bersama kita melalui Zoom Pak Zainal selaku Kalak BPBD Aceh Selatan. Tentunya terima kasih juga kepada pemirsa yang telah bergabung dalam perbincangan kita Aceh Bicara selama 1 jam ke belakang. Akhirnya saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.